Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara, kemungkinan sejak abad-abad awal penanggalan modern, paling tidak dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Sejenis ini sangatlah mudah dimengerti dan efektif, dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap. Istilah-istilah lain dan berbagai bahasa yang digunakan untuk para penggunanya. Bentuk yang lebih resmi disebut Melayu Tinggi, pada masa lalu digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunanya sangat halus, penuh sindiran, dan seekspresif bahasa Melayu pasar. Sejarah mencatat bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Salah satu yaitu bahasa daerah yang berasal dari wilayah Sumatera. Bahasa Melayu Riau inilah yang diangkat oleh para pemuda bangsa Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi bahasa Indonesia. Pengangkatan dan penamaan bahasa Melayu Riau menjadi bahasa Indonesia ini oleh para pemuda pada saat itu lebih bersifat politis daripada linguistis. Tujuannya ialah ingin mempersatukan para pemuda Indonesia ketika itu yang mengikuti Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pada saat itu diwakili oleh para Indonesia, salah satunya Jong Japa, Jong Sunda, dan Jong Batak, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri kebahasaannya tidak berbeda dengan bahasa Melayu, namun untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, para pemuda Indonesia pada saat itu secara politis menyebutkan bahwa Melayu Riau menjadi bahasa Indonesia, namun bahasa Indonesia lah yang dianggap bisa memancarkan inspirasi dan semangat sosialisme, bukan nama bahasa Melayu yang berbau kedaerahan. Bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia. Beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, jika bahasa Jawa digunakan suku-suku bangsa atau golongan lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan golongan mayoritas di Republik Indonesia. Yang kedua, bahwa bahasa Jawa jauh lebih suka golongan mayoritas di Republik Indonesia. Yang kedua, bahwa bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu. Melayu Riau adalah tingkatan bahasa halus dan kasar yang digunakan untuk orang yang berbeda dari segi usia, derajat maupun pangkat. Yang ketiga, bahasa Melayu Riau yang dipilih dan bukan bahasa Melayu Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Maluku, Jawa atau Betawi ataupun Kutai dengan pertimbangan yang paling sedikit terkena pengaruh, misalnya dari bahasa Tiongkok, Tionghoa, Hokkien ataupun dari bahasa yang lainnya. Yang keempat, penggunaan bahasa Melayu bukan hanya sebatas di Republik Indonesia atau di Indonesia pada tahun 1945. Penggunaan bahasa Melayu selain Republik Indonesia yaitu Malaysia, Brunei, dan Singapura. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 2130304087. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Ahmad Syir. Ciri-ciri kebahasannya tidak berbeda dengan bahasa Melayu. Namun, untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia, para pemuda Indonesia pada saat itu secara politis menyebut bahasa Melayu Riau menjadi bahasa Indonesia. Namun, bahasa Indonesia lah yang dianggap bisa memancarkan inspirasi dan semangat nasionalisme. Bukan nama bahasa Melayu yang berbau kedaerahan. Bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia atas beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Jika Jawa digunakan suku-suku bangsa atau golongan lain di Republik Indonesia, akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan golongan mayoritas di Republik Indonesia. 2. Bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu Riau atau tingkatan bahasa halus, biasa, dan kasar yang digunakan untuk orang yang berbeda dari segi usia, derajat, ataupun pangkat.
3. Bahasa Melayu Riau yang dipilih dan bukan bahasa Melayu Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Maluku, Jakarta, Betawi, ataupun Kutai. Dengan pertimbangan pertama, suku Melayu berasal dari Riau. Sultan Malaka yang terakhir pun lari ke Riau selepas Malaka direbut oleh Portugis. 2. Sebagai lingua French, bahasa Melayu Riau yang paling sedikit terkena pengaruh misalnya di bahasa Tiongkok, Hokkien, ataupun dari bahasa lainnya. 4. Pengguna bahasa Melayu bukan hanya terbatas di Republik Indonesia. Pada tahun 1945, pengguna bahasa Melayu selain Republik Indonesia yaitu Malaysia, Brunei, dan Singapura. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya, Anisatul Munawaroh. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Munawarah. Saya akan menampilkan materi B, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. 1. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum masa kolonial. Bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan atau komunikasi sejak abad ke-7, yaitu masa awal bangkitnya Kerajaan Sriwijaya. Bukti-bukti yang tertulis mengenai pemakaian bahasa Melayu dapat ditemukan pada penulisan Butu Prasasti. Para pembawa ajaran Islam memanfaatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi. Abad ke-18, bangsa-bangsa Barat memasuki Kepulauan Nusantara. 2. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa kolonial menyebabkan dikeluarkannya SK 104 per 1631 yang antara lain berisi pengajaran di sekolah-sekolah Bumi Putra diberikan dalam bahasa Melayu. Selain itu juga tersusunnya Van Ophusen, ejaan Van Ophusen yang merupakan ejaan resmi bahasa Melayu. Buku ini disusun oleh Charles Enranius Van Ophusen dengan dibantu oleh Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ciri-ciri dari Cianin yaitu 1. Huruf untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan sebagainya. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata makmur, ta, pa, dan dinamai dengan seterusnya. Terima kasih. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pergerakan. Setelah Sumpah Pemuda, perkembangan bahasa Indonesia tidak berjalan dengan mulus. Belanda sebagai penjajah melihat pengakuan pada bahasa Indonesia itu sebagai kerikil tajam. Oleh karena itu, Belanda membuat pengaruh politik bahasa yang menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Banyak pemuda belajar berlomba-lomba mempelajari bahasa Belanda. Sebaliknya, pada masa pendudukan Dai Nippon, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat karena tentara penduduk Jepang sangat membenci semua yang berbau Belanda. Sementara itu, orang-orang Bumi Putra belum bisa membahas Jepang. Oleh karena itu, digunakanlah bahasa Indonesia untuk memperlancar tugas-tugas administrasi dan membantu tentara Dai Nippon melawan tentara Belanda dan sekutu-sekutunya. Dan yang keempat, perkembangan bahasa Indonesia pada zaman kemerdekaan. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, yaitu tanggal 18 Agustus, ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 36 bab 15 UUD 45 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai penggantinya, ejaan Van Ophusen yang berlaku sebelumnya. Ciri-ciri ejaan ini yaitu: yang pertama, huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakyat, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak berjalan-jalan ke barat-baratan dan lainnya.
Yang keempat dan terakhir, awalan di, dan kata depan di kedua-duanya ditulis dengan kata yang mendampinginya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting di bangsa Indonesia ini, yaitu pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi diraih sejak awal kelahirannya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia selain punya kedudukan yang sangat penting di dalam negara, bahasa Indonesia juga punya fungsi, yaitu mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsinya adalah satu, sebagai lambang identitas negara, dua, sebagai lambang kebanggaan negara, sebagai alat penghubung antar negara atau budaya. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau resmi, yang mempunyai fungsi yaitu satu, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang kedua bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Baiklah, kan presentasi ini akan dilanjutkan selanjutnya kepada saudara yang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi Sekar, yaitu 2. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi khusus, dan yang kedua, fungsi umum. Fungsi khusus terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, pergaulan bahasa untuk berintegrasi. Yang kedua, seni bahasa untuk mengekspresikan seni. Yang ketiga, pengetahuan bahasa untuk mengeksploitasi pengetahuan. Yang keempat, sejarah mempelajari naskah-naskah kuno. Fungsi umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, contoh fungsi bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Yang kedua, contoh fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, contoh bahasa sebagai alat integrasi melalui bahasa seorang anggota masyarakat. Contohnya sebagai alat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, contoh bahasa sebagai alat kontrol sosial, contohnya ceramah dan dakwah. Baiklah, penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Putri Ayu di batasan bahasa. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, gestur, dan bunyi. Ada 12 bentuk bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Maksudnya bahwa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen teratur dan menurut pola tertentu. Contoh kalimat saya, yaitu sistematis dan memiliki makna. Yang kedua, kalimat yasa tidak sistematis dan tidak memiliki makna. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang-lambang diwujudkan dengan dalam bentuk bunyi dan gabungan kata. Contoh, lambang merah melambangkan berani dan lambang putih melambangkan suci. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Sistem bahasa itu berupa lambang yang diwujudkan dengan berupa bunyi. Maksudnya, bunyi yang bukan dihasilkan alat ucap manusia tidak termasuk bunyi bahasa. Contoh, bunyi teriakan, bersin, dan batuk. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Telah dikatakan tadi bahwa bahasa itu adalah sistem lambang, makanya bahasa itu bermakna. Contoh, kuda, berkaki 4, binatang peliharaan, dan sebagai alat transportasi. Yang kelima, bahasa itu arbiter. Arbiter adalah sembarang atau sewenang-wenang. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep. Contoh, kuda yang disebut orang. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Contohnya, semua masyarakat Jawa menyebut pesawat dengan sebutan kapal terbang. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Maka akan dilanjutkan oleh Saudari Uswatun Hasanah. Baik, saya akan melanjutkan materi
berikutnya, yaitu batasan bahasa. 7. Bahasa bersifat produktif, yaitu jumlah unsur-unsur bahasa itu terbatas dan dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tak terbatas. Contohnya, galau, alay, lebay. Yang kedelapan, bahasa itu unik, yaitu bahasa memiliki ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, bahasa Sumatera berbeda dengan bahasa Kalimantan. Next, yang kesembilan, bahasa itu universal. Maksudnya adalah ada ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Bahasa mempunyai bunyi yang terdiri dari vokal dan konsonan. Contoh, I love you dengan Aishiteru. Yang ke-10, bahasa itu dinamis. Adalah keterkaitan bahasa dengan manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan itu tidak tetap dan selalu berubah, maka bahasa tersebut berubah. Bahasa itu berubah-ubah. Contoh, download dan upload menjadi unduh dan unggah. Next, yang ke-11, bahasa itu bervariasi, yaitu yang melatar belakangi lingkungan yang tidak sama, maka bahasa yang digunakan juga berbeda, bervariasi maupun beragam. Contoh, orang Jawa menyebutkan makan dengan kata mangan, sedangkan orang Sunda menyebutnya dengan kata dahar. Selanjutnya, 12. Bahasa itu manusiawi adalah bahwa bahasa itu alat komunikasi yang bersifat manusiawi, hanya digunakan oleh manusia. Contoh, hanya dimiliki oleh manusia. Baik, terima kasih.